Ya, oke. Selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi ke Voyager Universe Live yang ketiga. Eh, Perkenalkan, nama saya Salsa. Hari ini agak beda dari biasanya karena eh hujan, jadi saya nggak bisa ke studio yang biasanya buat live. Jadi hari ini saya live dari rumah saya sendiri. Mohon dimaafkan jika nanti ada suara-suara yang tidak diinginkan karena kebetulan ada anak kecil di rumah saya, jadi mungkin agak-agak berisik. Jadi hari ini kita akan live lagi bersama, ngobrol-ngobrol lagi bersama salah satu artis dari jagat maya, yaitu Mas Fajar Yudhistira. Tapi sebelumnya, buat yang belum mengenali sebenarnya apa sih jagat maya itu, jadi jagat maya itu adalah uh, pameran seni visual yang ditampilkan dalam bentuk 360 derajat melalui sebuah website dengan alamat di jagatmaya.id. Uh, Teman-teman bisa langsung menuju ke jagatmaya.id, lalu nanti teman-teman akan dihadapkan dengan sebuah headquarter atau tampilan awal website berupa, sebentar ya, cariin dulu. um, Bener. Oh ya, betul kayak gini. Jadi tampilan awal dari website Jagat Maya itu seperti ini. Teman-teman bisa melihat ada 3 planet di sana yang merupakan planet-planet dengan karya dari para artis Jagat Maya, yaitu ada JVMP, ada Uvisual, dan juga ada Mas Fajar Yudhistira. Eh, Lalu yang di tengah ada bangunan itu merupakan headquarter. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke dalam headquarter. Eh Sebentar, mana ya? Oh, ini dia. Ya, headquarter akan berbentuk seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung geser-geser aja, geser-geser untuk melihat yang di dalamnya ada apa aja. Di sana juga ada merch untuk teman-teman yang tertarik untuk membeli merch dari Jagat Maya, bisa langsung menuju ke sana. Lalu kita akan melihat beberapa isi dari planet-planet yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu ada ini miliknya JVMP. Ya, ini punya JVMP dengan karyanya semestanya. Lalu yang kedua, sebentar. Ini milik Visual dengan Invite Smoothly. Dan yang terakhir kita punya Mas Yudis. Ini dia dengan Retroplane. Nah, hari ini kita akan ngobrol, membahas tentang ya karyanya Mas Yudis, bersama Mas Yudis langsung. Jadi kita undang aja langsung ya Mas Yudis untuk kesini. Aduh, mana ya? Bentar. Sebentar. View request. Oh. Halo Mas Yudis. Halo, Selamat malam. selamat malam. Perkenalkan, saya Salsa dari Jagat Maya. Ha, uh, Mas Yudis, Gimana? apa kabar hari ini? Baik-baik. Ya, Ini kayaknya terlalu deket deh kameranya. udah kok Mas, sudah cukup. Oke dok. Oke, bisa dengar suara saya Mas? Ya, jelas-jelas. Oke, thank you. Uh, Lagi di mana ini Mas Yudis? Ya, lagi di rumah aja sih. Di rumah ya, oke. Gimana Ah, Mas di cuacanya sekarang? Kayaknya mendung deh. Kebetulan di hujan, jadi makanya live-nya nggak dari tempat yang biasanya live. Oh, ya 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 ya. Jadi saya di rumah aja live-nya gitu. Oke, mau nanya-nanya nih Mas Yudis. Ya, Dari monggo. Oke, jadi Mas Yudis kan
dari 2007 ya memulai karir sebagai visual joki ya Mas. Ya, ya, benar. Cerita itu awalnya bisa jadi visual joki itu kayak gimana sih, dari mana dulu gitu? eh itu dari kenal sama Mas Doni sih, Rafael Hmm, Doni. Jadi ya ya. awalnya kenal sama, ya, dari situlah apa, em, ya pas ngeliat itu kayak menarik gitu kan. Jadi Hmm, nyoba belajar, em, awalnya belajar apa ya, graphic design, habis itu dari graphic design belajar 3D, hmm, ya habis itu diaplikasiin. oke. Terus dari 2007 itu Mas visual joki di apa aja Mas? Maksudnya udah pernah di konser atau di apa aja? Waktu itu banyakan di itu sih kayak apa? Ya konsep DJ semacam DJ. semacam gitulah. Nah, Oh, eh, lalu kan ini kan 2014 memulai jadi sebagai environment artist ya Mas. ya betul. Dari 2007 sampai 2014 itu eh, project apa sih yang menurut Mas Yudis tuh berkesan buat Mas Yudis? Bisa disebutkan tiga mungkin? Dari 2007 sampai 2014 ya. Mungkin menurut Mas Yudis selama ini aja sih maksudnya selama berkarir berkarir di bidang seni visual gitu yang berkesan buat Mas Yudis yang mana gitu? em, kalau semasa apa ngerjain motion graphic, visual jockey, mungkin eh, eh, Uh, ya Paul Van Dyke yang di Jakarta. Terus Oke. em, apa lagi ya? Ada ya, ada beberapa sih. Ya zaman-zaman yang masih nge-visual job itu ada lumayan ada beberapa. Tapi yang Hmm, paling 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 itu sih yang acara Paul Van Dyke dulu. oke. Terus 2014 itu kan jadi environment artist itu masih di Indonesia atau udah di Malaysia, Masih Mas? masih di Indonesia, masih di Indonesia. Tapi di Ya. Jogja atau Waktu itu udah pindah ke Jakarta. oh Jadi udah. uh, jadi awal-awal mulai apa anuin sebagai environment artist itu ya pas kerja di studio di Jakarta. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke karyanya Mas Yudis ya. Jadi di Jagat Maya ini judulnya Retroplane yang bercerita tentang alternate universe. Mungkin bisa diceritain Mas kok kenapa bercerita tentang alternate universe gitu. Em, Awalnya sih emang saya apa suka banget sama apa tema cyberpunk. Hmm, Dan ya awal mulainya sih dari situ. Jadi ya inspirasinya dari kayak film-film em, apa ya Ghost in the Shell, Akira, terus ya mungkin kayak game-game kayak Deus Ex, hmm, ya seneng tema-tema yang kayak gitu. Jadi kayak high tech, low life gitu. Terus ada kayak perpaduan, em, ya in a sense sih kalau misalnya ngeliat tuh high tech version dari Hong Kong sekarang gitu. Jadi oh, sering aja ngeliat yang neon gitu, tapi hmm, ada unsur-unsur futuristiknya. ya, Ya. oke. Terus itu proses pembuatannya gimana Mas? Maksudnya kayak dari gimana Mas Yudis nyari-nyari inspirasinya biar jadi karya yang kayak bentuknya kota dengan ada komputer grafik-grafik gitu? Em, Awalnya ya pertama dapetin konsepnya ya itu ya apa cyberpunk gitu kan. Habis itu Mm-mm. nyari-nyari referensi-referensi, kalau yang saya bikin itu kan referensinya itu eh, apa tuh yang pokoknya di Jepang itu ada gang, terus di kanan kirinya tuh ada kayak food stall gitu Oh, yang biasanya, ya, ya. iya, jadi inspirasinya awalnya dari situ, Mm. pengen ngambil itu dan itu dijadiin, ditambahin dengan unsur-unsur futuristik biar terlihat lebih kayak cyberpunk gitu. Oh, oke. Lalu itu benar-benar dikerjain sendiri ya Mas semuanya? Iya, betul.
Terus kenapa judulnya Retroplane, Mas? Maksudnya kan itu kan bentuknya city ya lebihan. Kenapa kok jadinya Retroplane kayak gitu? Um, uh, in a sense itu kayak kayak apa a play of words. Jadi awalnya itu tuh um, istilah lain dari ke kayak cyberpunk itu orang kadang nyebutnya sebagai retrofuturistik. Oh, oke. Um, dan dari konsepnya sendiri yang mana apa gravitasi itu di dunia yang dibikin itu enggak cuma ngarah ke bawah tapi ada yang samping. Jadi dia ada beberapa plane, Hmm, um, gravitational plane ya. ya. Jadi ada perpaduan antar dua kata itu. Ya, Oh, retrofuturistik sama apa gravitational plane itu. oh, oke. Oke, oke. Keren banget. Aku kemarin sempat lihat-lihat. Terus kayak wow, kayak lagi di game, Mas. Terus itu proses pembuatannya berapa lama, Mas, buat Retroplane ini? Pertama mulai itu sebelum COVID. Oh, sebelum COVID. Iya, Lama jadi juga. udah lumayan lama itu prosesnya sebenarnya. Itu apakah sebenarnya project Mas Yudi sendiri atau memang apa ya? Emang buat jagat maya atau gimana, Mas? Awalnya itu emang portfolio pribadi. Mm-mm. Uh, Cuman setelah itu dapat ditawarin sama pihak Jagadmaya um, uh, untuk submit karya. Heeh. Dan ya itu saya pilih, tapi ada twistnya gitu loh. Jadi awalnya itu nggak ada, dia cuma jalanan satu doang. Jadi yang jalanan di kanan kiri atas bawah itu tuh di awalnya nggak ada. Jadi Oh, karya itu saya edit lagi untuk disertakan buat Jagad Maya itu. oke. Keren, keren. Nah, menurut Mas Yudi sendiri, jagat maya, event jagat maya ini tuh gimana sih, Mas? Maksudnya kayak tanggapannya apakah menyenangkan atau gimana dari proses pembuatan ininya juga dari Mas Yudi sendiri gimana kesan pesannya? Um, Acaranya menarik banget sih. Apalagi VR itu sesuatu yang belum pernah saya coba. Jadi ngulik-ngulik secara teknisnya itu saya suka banget. Jadi Mm, ya pas ada kesempatan untuk ngulik sesuatu yang berhubungan sama VR gitu ya saya langsung ambil. Jadi buat saya ini ya pengalaman yang menarik banget. mm, It's very interesting. Cuman ya ada beberapa kendala sih. mm. Um, yang satu awal-awalnya tuh um, nggak sempet itu sih. Nggak tahu karena dari Malaysia atau gimana, tapi agak susah untuk masuk websitenya. Oh, Untuk ngelogin, untuk ngelogin. tadi saya juga sempat hari ini sih mungkin kayaknya karena beberapa hari juga beberapa hari yang lalu itu juga sedang maintenance jadi untuk login tuh agak-agak susah kayak gitu, Mas. Tapi ya Tuh. selain itu sih acaranya menarik, menarik banget Hmm, dan menyenangkan. oke. Ini kan tadi kan eh, belum terlalu ini sama VR ya, Mas. Apakah ini karya pertama yang dikerjakan dengan apa dengan konsep VR gitu atau sebelum-sebelumnya udah pernah? Kalau untuk VR sendiri ini sih yang pertama. Cuman Oh, apa ya? Ya in a sense kayak transisi dari real time oh, graphics ke itu karena apa? Porto-porto saya yang sebelumnya dan kerjaan juga kan berhubungan sama game yang emang bikin environment yang uh, sebisanya terlihat hidup kan. iya Jadi betul. bukan bukan sekedar cuman suatu environment yang kita lihat dari satu sudut, tapi um, kita harus bisa ngelihat dari berbagai sudut pandang. Jadi bikin environment yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Iya. Jadi sebenarnya transisi dari situ ke VR-nya sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi Mm-mm. transisi itu ya
masih harus harus waktu itu harus ngulik lah. Hmm, oke. Kita nyapa-nyapa dulu ya Mas nih, ada beberapa Iya, yang sedang menonton. Ada Tri Sutrisno, ada Mademoiselle Thea, ada Ardi RPG, ada Mas Ari Wulu, ada Mas Siman, Ari Siman, dan juga Mas Ibeng. Halo, selamat datang di live bersama Mas Yudis hari ini yang halo semua. tentang halo semuanya tuh Mas Wulu mau menyapa. Halo Yudis, tanya Halo Mas. buat Thank you teman-teman kesempatannya by the way. buat teman-teman juga yang ingin bertanya-tanya mungkin tentang eh, karyanya Mas Yudis atau menanyakan tentang seni visual ke Mas Yudis bisa langsung langsung aja pertanyaannya dimasukkan ke komen nanti akan ditanyakan dan akan dijawab langsung oleh Mas Yudis. Uang ampuh nih katanya Mas Ariwulu. Bentar. Oh ya juga mengingatkan untuk teman-teman yang sedang menonton di Instagramnya Jagat Maya sedang ada quiz Explosion Universe quiz yang keempat ya yang keempat. Teman-teman bisa langsung menuju ke Instagramnya Jagat Maya lalu cek ke postingannya dan di situ ada quiz yang teman-teman bisa jawab di situ. Eh, Nanti untuk hadiahnya akan mendapatkan VR cardboard. Kebetulan sebenarnya ada VR-nya, cuman ini belum terang kayak. Jadi di Instagramnya juga ada, jika teman-teman bisa lihat sendiri bentuk VR-nya seperti apa. Jadi nanti eh, langsung jawab aja, lalu kemudian hari Sabtu akan diumumkan pemenangnya. Oke. Oh ada pertanyaan. Pertanyaan gamenya bisa dimainkan di Google Cardboard nggak? Kebetulan ini bukan game mas. Mungkin malah dari Mas Yudis bisa menjawab. Ya kebetulan ini sih apa video, jadi renderan, renderan kayak renderan 360 gitu, stereo apa stereo apa istilahnya itu ya, stereoscopic 360. Jadi ya untuk yang ini sih bukan 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 nggak bisa dimainin sebagai game di Google Cardboard. Tapi Ya, ya dalam bentuk video tapi ada interaksinya kalau misalnya dari itunya apa VR-nya dari oke. perspektifnya bisa lihat. Oke. Oke, ini tadi pertanyaan dari Mas Ardi. Jadi begitu ya Mas Ardi, kebetulan ini kan bukan kebetulan bukan game, jadi sebenarnya ini karya visual dalam bentuk 360 bisa bisa dinikmati dengan Google Cardboard. Cuman dia untuk ini aja, untuk apa dinikmati aja bukan untuk dimainkan seperti game. Gitu ya, Mas. Ya Benar. betul. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kok sepi ya? Ayo dong, nanya dong. Oke, siap. Sepertinya Mas Yudis lebih lancar kalau ngomong pakai bahasa Inggris ya. That's not wrong. Kalau ngomong pakai bahasa Inggris, it's okay. Oh, okay. That's a lot easy for me. Oke. Oke, Mas Yudis, I would like to ask one thing about your your artwork actually. Like, uh, was it hard to make the artwork into 360? Like, maybe it's not that hard for you because it's you're working in a game development studios in Malaysia, but is there any like any things that is hard making the video into 360? I think the biggest challenge in terms of making it into a 360 video is um, getting the render to be able to be used as a 360 video, because in terms of in terms of the game engine that I use to make it, I use a game engine called Unreal Engine 4, Mm. and so it's the Unreal Engine 4 itself is designed for games, right? And so the perspective of the camera is just one camera, and Yes. so trying to get
a 360 render of it. I had to try different methods. I had to try different plugins and various other methods to be able to render out the 360 video. Hmm. That was the hardest in terms of like the actual building of the scene. It's just the same process that I usually do like day by day in terms of Oh, like in work. okay, it's like okay. So that was the challenge. Like so I wanted to know the most exciting part about doing this job, doing this artwork actually. Uh the most exciting part is actually trying it out. So after Mm. I did the renders and then um hang on. Uh I actually bought a 360 no sorry, I actually bought a Mm. uh VR goggles just for this so that I could try it out. And Oh, really? yes, yes. What, what an effort. uh, so that's actually trying it out and actually seeing it is probably the most the biggest satisfaction that I got making this because um, like in front of the monitor you only see one screen, but like when Yes, you actually try it out, it's like yes, that's a big satisfaction. Like actually your artwork experiencing it. Yes. working the VR, like wow, you get um you get the satisfaction of the after working hard for the artwork. That's Yes, really yes. good thing. Okay. uh Maybe teman-teman mau nanya lagi sama Mas Yudis. Ini sin video live 360 live di Jagat Maya ya. Mas Trisutri ini sin video live 360 live di Jagat Maya ya. Video 360-nya bisa langsung dicek di www.jagatmaya.id ya Mas, gitu. Teman-teman jangan lupa untuk langsung aja menuju ke websitenya Jagat Maya. Mengingatkan lagi untuk kuis-kuis yang ada di Instagram Jagat Maya, teman-teman juga ada satu kuis lagi kuisnya apa ya namanya, agak-agak lupa. Di situ teman-teman bisa langsung cari-cari beberapa, jadi cari huruf Jagat Maya di postingan Jagat Maya dan juga di postingan beberapa partner yang berhadiah dengan hadiah Imani. Jadi teman-teman bisa langsung ikuti, di screenshot, kemudian di-upload di Instagram teman-teman masing-masing. Kalau untuk yang Explosion Universe, hadiahnya itu seperti ini teman-teman, cuman ini belum dibuat. Ini adalah VR cardboardnya. Sebentar ya. Oh gini. Jadi nanti ya akan berbentuk seperti ini. Oh gini. Pokoknya ya inilah teman-teman. Agak ribet. Ini nanti hadiahnya seperti ini bisa dibikin sendiri. Jadi ada challenge-nya juga nanti buat kalian untuk membuat VR ini, untuk menikmati karya-karya yang ada di Jagat Maya. Ada karyanya Visual, ada karyanya JVB, dan juga karyanya Mas Yudis Retroplane. Sebenarnya harus dicoba guys, karena punya Mas Yudis ini kayak di game. Oke. Okay, so Mas Yudis, in your sorry, in your current game development studios right now, what what are you doing there? What I mean is that what is your job there, or maybe you can like explain how you get there. So maybe uh all friends who are watching this live, maybe they want to get to know the game development studios that now you are working at. Maybe like, yeah, tell stories about that. Um,
In terms of like my day-to-day tasks in the offices, we mainly make game assets. Hmm. So usually the process is like uh, you get a piece of concept art from a concept artist, and then after that we interpret that art into a 3D object, and Okay. afterwards we place that 3D object into the engine itself. Oh, So the workflow is more or less like that. In okay. terms of programming and all that stuff, there's other people that do that. Oh, I don't touch any programming. I just make so the art. you're in charge of the visual, like the 3D. Yes, Okay. just in charge of visuals. Okay, so ada satu pertanyaan. Apakah Jagadmaya akan nurturing talents buat project seperti ini dalam waktu dekat? Oh, that'd be eh cool. Agak susah ya pertanyaannya. So, untuk nurturing talent sebenarnya gimana ya? Dalam waktu dekat karena sebenarnya kayak Jagadmaya sendiri kan merupakan event yang berjalan di waktu tertentu. Jadi ya itu sudah dijawab. Terima kasih Mas. Semoga aman tahun depan. Akan sering terus buat Mantap. project. Juga ada project-project lain yang mungkin visual artis lainnya bisa ikut juga, dan semoga Jagadmaya ini tahun depan juga bisa menambah artis-artis lagi ya, kayak maksudnya ditambah dengan lebih dari yang tahun ini ada 3, mungkin tahun depan bisa 10 kayak gitu. Semoga awal tahun depan gitu. Begitu. Mungkin Mas Yudis, if you want to say something, like maybe for those who are right now learning about what is it, visual art maybe, or like maybe those who wanted to work in a game development studios. I'd probably say like in terms of working in a game development studio, it's just you just need to strengthen your portfolio. Yeah, I guess that's the most important thing lah. So just keep on working on your portfolio, strengthen it up, and hopefully by time, your standards will go up, and then there would be like an easier to apply and get a job in the games industry. Oke, jadi buat teman yang mungkin sekarang sedang mempelajari visual art atau ingin bekerja di game development studio, teman-teman bisa apa ya, untuk memperkuat portofolio teman-teman supaya Yep. nanti diri dari game development studiosnya, dan mungkin bisa seperti Mas Yudis bisa sampai ke Malaysia begitu. Okay, I think that's all, Mas Yudis. Thank you so much for your time today. Thank you too. Talking to us. Thank you so much. Okay, see you, Mas Yudis, in the next. See you. Thank you semua, especially buat Okay. buat kesempatan ikut di Jagadmaya ini. Yeah. It's a really good experience in my opinion. So yeah, I hope to see this again next year. Okay, see you, Mas. Thank you.